kita masuk latihan soal KSNP ya, Fisika 2021, yaitu ini tentang dinamika partikel lagi, part yang ke-9 ya. Jadi soalnya seperti ini ya. Suatu sistem benda terdiri dari massa MA, MB, dan MC yang tersusun seperti terlihat pada gambar di samping. Jadi ini gambarnya ya. Pada MC berada di atas lantai datar, jadi ini lantainya datar ya. Dengan mengabaikan semua gesekan yang ada, tentukan besarnya gaya F yang bekerja pada benda massa MC ya, agar massa MA ini tidak bergerak relatif terhadap MC. Jadi katrol dan tali dianggap tidak bermassa. Massa MB juga dianggap tidak menyentuh massa MC. Nah, jadi seperti ini gambarnya ya, Nanda. Jadi untuk mencari gaya F ini ya, agar benda MC ini tidak bergerak terhadap agar benda MA ya tidak bergerak terhadap MC, harus kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada gambar ini. Karena semua gesekan diabaikan, maka pada MA dan MC yang bergerak horizontal ke kanan ya, yang MA dan MC yang bergerak horizontal, kita tidak perlu menggambarkan gaya-gayanya pada arah vertikal. Jadi kita hanya menggambarkan pada arah horizontal. Jadi tidak ada pengaruhnya vertikal ya, gaya normal nah, juga tidak berpengaruh, gaya normal MA dan juga gaya normal MC juga tidak berpengaruh. Nah, maka kita lihat di sini massa MA itu tidak bergerak relatif terhadap massa MC. Jadi berarti ketiga benda ini, MA, MB dan MC ini, dia akan dipercepat ya, dipercepat horizontal ke kanan karena diberikan gaya F di sini ya. Nah, maka percepatannya sama, yaitu sama-sama A. Oke. Nah, jadi kita gambarkan ya gaya-gaya yang bekerja pada MA, MB dan MC. Jadi di sini sudah Ibu buatkan gambarnya di sini ya. Jadi hanya kita lukiskan gaya-gaya yang bekerja pada arah horizontal ya. Jadi pada saat gaya F didorong, jadi MA-nya di sini ada tegangan tali ya. Nah, di sini juga ada katrol ya. Nah, di sini ada massa MB. Nah, jadi karena di sini agak miring sedikit, jadi ada sudutnya, yaitu kita misalkan sudutnya ini alfa. Kita proyeksikan nanti ada tegangan tali pada sumbu X dan juga ada tegangan tali pada sumbu Y. Nah, dan juga di sini ada gaya berat pada MB, yaitu MB dikali G. Jadi Ananda, untuk gambar ini berlaku hukum kedua Newton ya, sigma Fx sama dengan, karena jumlah massanya itu ada 3, dijumlahkan MA ditambah MB ditambah MC dikali A ya. Karena gaya F-nya itu ke kanan, maka dia gaya F-nya itu positif F ya. Di ini kita misalkan persamaan yang pertama. Selanjutnya kita tinjau MA ya. Gaya-gaya apa saja yang bekerja pada MA ini, yaitu hanya ada gaya tegangan tali ya. Maka kita lihat di sini karena dia bergerak ke kanan, sigma F sama dengan berlaku hukum kedua Newton juga, MA dikali A. Maka sigma F-nya yaitu tegangan tali pada MA ya. Jadi ini kita ganti jadi T sama dengan MA dikali A. Ini kita misalkan persamaan yang kedua. Selanjutnya kita tinjau MB ya. Jadi di sini massa MB kita tinjau dulu terlebih dahulu gaya yang bekerja pada sumbu Y ya. Karena dia bergerak ke arah horizontal, maka arah vertikalnya tidak ada di MB. Jadi berlaku hukum pertama Newton, sigma Fy sama dengan 0 ya. Kita lihat gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y. Di sini ada gaya TY ke atas ya. Ada W ke bawah, maka dia berlawanan arah nanti TY dikurang W. Nah, TY di sini apa? Ini pelajaran vektor lagi ya. Kita proyeksikan T terhadap sumbu X, yaitu persamaannya T cos alfa. Kalau kita proyeksikan ke sumbu Y, dia persamaannya itu T sin alfa. Ulangi lagi pelajaran vektor ya. Nah, jadi di sini kita lihatkan sigma Fy sama dengan 0 ya.
sigma FY nya apa saja? Yaitu TY dikurang MB kali G sama dengan 0. TY kita ganti menjadi di sini T sin alfa sama dengan MB dikali G. Ini sorry ya. Ini belum ada ya. Lalu ibu kuadratkan ya supaya nanti sinnya ini hilang dengan cos nanti. Ya, karena berlaku nanti trigonometri sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Nanti kita dapatkan persamaan A. Kan kita mau mencari F ya. Berapa F katanya kan? Supaya benda C itu tidak bergerak ya. Benda A ini tidak bergerak terhadap MC. Jadi untuk mencari F ini tentu harus kita cari persamaan A ya. Nah, untuk mencari persamaan A ini harus kita hilangkan sin-nya nanti. Ya, sin dan juga nanti ada cos juga pada sigma fx. Nah, makanya ini ibu kuadratkan T kuadrat sin kuadrat alfa MB kuadrat dikali G kuadrat. Nah, ini kita misalkan persamaan yang keempat. Lalu setelah itu kita tinjau lagi gaya yang bekerja pada sumbu X di masa MB. Ya. Nah, jadi di masa MB ini ada juga gaya bekerja pada sumbu X yaitu TX. Ya, TX apa di sini? T cos alfa. Nah, jadi di sini TX MB dikali A, TX kita ganti T cos alfa MB dikali A. Ini juga sama-sama ibu kuadratkan. Nah, dapat hasilnya di sini T kuadrat cos kuadrat alfa sama dengan MB kuadrat dikali A kuadrat. Ini kita misalkan persamaan 5. Lalu kita jumlahkan antara persamaan 4 dan persamaan 5. Di sini sudah ibu cari sebelumnya ya. Kita jumlahkan 4 dan 5. Nah, jadi T kuadrat sin kuadrat alfa ditambah T kuadrat cos kuadrat alfa sama dengan MB kuadrat G kuadrat ditambah MB kuadrat dikali A kuadrat. Lalu setelah itu kita keluarkan T kuadrat. Jadi yang tinggal lagi yang di dalamnya ini ya. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa. Ini juga kita keluarkan yang MB-nya. Jadi yang tinggal di dalamnya G kuadrat ditambah A kuadrat. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam trigonometri sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa yaitu 1. Nah, maka hilang ya T kuadrat dikali 1 T kuadrat. Sama dengan ini kita salin lagi. Lalu setelah itu karena kita mau mencari A ya, lalu harus kita hilangkan T ini. Nah, T ini kita substitusikan persamaan yang kedua tadi ya. Persamaan kedua T itu apa? T sama dengan MA dikali A. Maka kita substitusikanlah T ini menjadi MA dikali A. Tapi kita kuadratkan ya. Ini kita kalikan ke dalam MB kuadrat dikali G kuadrat. Dikalikan juga ini ke dalam MB kuadrat dikali A kuadrat. Nah, lalu setelah itu A sama A ke kiri, G sama G ke kanan. Nah, lalu di sini ya kita pindah luaskan si MB kuadrat kali A kuadrat ini ke depan jadi min ya. Jadi ini tinggal lagi di kanan sendiri. Nah, lalu A kuadratnya kita keluarkan, yang ada di dalamnya ini lagi tinggal ya MA kuadrat dikurang MB kuadrat sama dengan MB kuadrat dikali G kuadrat. Lalu untuk mencari A kuadrat itu yang di dekat A ini yang di bawah ya. Nah, ini yang di atas. A kuadrat sama dengan MB kuadrat dikali G kuadrat dibagi MA kuadrat dikurang MB kuadrat. Lalu karena kita mau mencari A, kita hilangkan kuadratnya, itu kita akarkan. Maka hasilnya ini akar dari ini MB dikali G. Ini akarnya di dalam ya. Nah, selanjutnya karena diminta adalah di soal bagaimana hasil dari F ya. F ini dia ya. Nah, tinggal kita substitusikan si A tadi ya. Nah, inilah hasilnya. Nah, kita substitusikan, kita gantilah A-nya menjadi ini. Oke, jadi kita dapatkan hasil F-nya itu MA ditambah MB ditambah MC dikali MB dikali G dibagi akar dari MA kuadrat dikurang MB kuadrat. Oke, Ananda, inilah hasil dari soal KSNP ya. Tetap berlatih karena H-7 ya sebentar lagi, dan simulasi akan diadakan insyaallah hari Selasa ya, tanggal 7 dan juga tanggal 9. Tetap semangat.